Sekolah merupakan tempat pelaksanaan belajar dan mengajar, serta wadah bagi siswa untuk memperoleh pengajaran. Sekolah adalah tempat mendidik dan menyenangkan. Ayo, mari kita mencari ilmu di SMP Negeri 2 Cigedug yang memiliki disiplin prokes, masuk dengan mencuci tangan, menggunakan masker, cek suhu. Dan semua itu dilakukan di depan gerbang sekolah. Kegiatan embun pagi dengan disapa ramah oleh guru-guru. Masuk lingkungan sekolah yang asri dan bertegur sapa dengan teman-teman yang menyenangkan. Masuk kelas mempersiapkan diri untuk mengikuti upacara bendera. Mengikuti kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin dengan petugas upacara yang ditugas secara bergiliran setiap kelasnya. Upacara dilaksanakan untuk meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi bagi para siswa. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahap 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Elih Nur Asia, NIM 2015-0162-5019. Saya adalah guru SMP Negeri 2 Cigedug, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahap 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di SMP Negeri 2 Cigedug. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan praktik mengajar di kelas 9 dengan tujuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional, 2. Menganalisis proses terjadinya perdagangan internasional, dan yang ketiga menganalisis hambatan-hambatan perdagangan internasional. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Allahu Akbar. Sehat. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa sama-sama bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran ekonomi IPS ya. Ada teman-teman yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Tina. Oke. Siapa? Tina. Apa? Apa? Terus? Atau lagi? Baik, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan besok bisa kembali lagi belajar. Amin. Amin. Ya. Iya, Bu. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, seperti yang kemarin sudah kita pelajari, kalian masih ingat tentang interaksi antar ruang? Masih. Orang sebelum belajar, persiapkan dulu duduknya yang rapi, kemudian juga yang rapi, ya. Sudah rapi semuanya? Baik, kemarin minggu kemarin
membahas tentang interaksi antar ruang. Nah, ada yang masih ingat syarat interaksi antar ruang itu apa saja? Saling melengkapi. Melengkapi dalam hal apa? Melengkapi dalam hal ya. Baik, nanti kita sebelum lanjut ke tahap materi yang akan Ibu sampaikan sekarang. Ini setelah kita mempelajari kalian interaksi antar ruang, ada syarat-syaratnya. Syarat interaksi antar ruang itu adalah saling melengkapi masing-masing negara untuk memenuhi kebutuhan. Nah, berkaitan dengan hal itu, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Kita akan membahas tentang materi perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, nah, yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Dan yang kedua, menganalisis faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, menganalisis sebelum kita lanjut ke materi yang sekarang akan kita bahas, seperti biasa Ibu akan menampilkan terlebih dahulu beberapa tayangan video ya. Nah, jadi silakan nanti kalian simak sama-sama isi dari video tersebut tentang kegiatan perdagangan internasional yang ada di beberapa negara, tidak hanya di Indonesia. Tapi silakan nanti kalian simak dulu apa yang nanti bisa kalian tangkap ya dalam tayangan tersebut. Baik. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Setiap negara di dunia memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Contohnya, negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di Asia Tenggara. Negara ini bisa memproduksi 3,61 ribu ton timah. Tetapi mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Sementara negara kita, Indonesia, merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Malaysia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Malaysia memperdagangkan timah ke Indonesia, sedangkan Indonesia menjual karet ke Malaysia. Aktivitas perdagangan internasional akan menimbulkan kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Negara pelaku impor disebut dengan importir.
Arti perdagangan internasional itu sendiri adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau Baik, tadi kalian sudah melihat tayangan video dan kalian bisa lihat sumber daya alam dari masing-masing negara itu sama atau tidak? Tidak. Contohnya tadi negara mana? Daya alam atau komoditas Malaysia apa yang diunggulkan? Hah? Apa? Timah. Tadi lihat tayangan tidak? Iya. Ada di tayangan video. Malaysia itu keunggulannya adalah timah. Indonesia yang diunggulkan tayangan video. Sesuai dengan tayangan video. Nah, dari tayangan tadi Indonesia keunggulannya karet, kemudian Malaysia keunggulannya timah. Apakah Indonesia membutuhkan timah tidak? Malaysia membutuhkan karet tidak? Jadi itu memiliki sumber daya alam yang berbeda. Masing-masing negara itu pun sama-sama saling membutuhkan. Dari sini, mari kita sama-sama lihat atau mari kita sama-sama simak ada kegiatan apa dari negara yang satu dengan negara yang lain untuk melengkapi kebutuhan. Coba ada yang bisa jawab kegiatan apa untuk agar negara yang satu, contohnya negara Indonesia tadi, untuk melengkapi kebutuhannya. Apa yang dilakukan oleh negara Indonesia? Impor atau ekspor? Impornya mau. Impor itu menjual atau membeli? Impor. Ekspor, nah ekspor. Ekspor menjual barang luar negeri. Impor kegiatan membeli barang dari luar negeri. Makanya ada kegiatan perdagangan internasional. Ada yang tahu apa itu perdagangan? Perdagangan itu apa? Pertukaran barang dan jasa. Ya, pertukaran barang dan jasa. Kalian kan di rumah ada yang orang tuanya berdagang? Ada. Apa yang diperjualbelikan? Nah, banyak sekali ya barang-barang atau jasa yang diperjualbelikan itu yang dinamakan dengan perdagangan. Kemudian perdagangan juga ada yang disebut dengan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita bahas lebih mendalam lagi, silahkan nanti kalian berkelompok. Ibu akan memaparkan sebuah masalah yang harus kalian diskusikan, harus kalian selesaikan. Silahkan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, untuk memperdalam materi perdagangan internasional, Ibu akan membagikan teka-teki silang untuk masing-masing kelompok. Silahkan nanti diisi, ya. Ada crossword puzzle mendatar dan menurun. Itu diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada di crossword puzzle. Silahkan diisi. Nanti setelah selesai, kalian boleh mempresentasikan hasil diskusi kalian dari masing-masing kelompok. Silakan isi dulu crossword puzzle.
Kenapa sebelum itu sumber daya alam tidak sama kayak begini? Ya, yang kedua, udah selesai. Kalau tidak cukup boleh. Boleh. Tiga, udah. Kelompok 5. Sumber daya alam apa yang mau diangkat? Kehadiran kulit bagus. Ini diangkat. Karena sudah bahkan jadi bulan. Nomor 4 itu. Hanya. Baik, ada yang sudah selesai? Kelompok 3 udah selesai. Siap presentasi ke depan? Ya. Siapa yang mau ke depan? Ya. Yang lain nanti boleh mengajukan pertanyaan atau boleh menyangga, boleh juga ngasih masukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi dari kelompok 3 dan teman saya yang bernama Nasya Kamila. berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Apakah sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia juga dimiliki oleh negara lain? Jawabannya berbeda, karena beberapa kekayaan alam Indonesia tak dimiliki oleh negara lain, seperti emas, minyak bumi, gas alam, batu bara, hingga hasil lautan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Dengan sumber daya alam yang melimpah, karena apa saja yang harus kita tingkatkan agar dalam memenuhi kebutuhan bisa meminimalisasi kegiatan impor atau tidak usah membeli barang dari negara lain. Silahkan untuk jawabannya kelapa sawit. Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dan komoditas ini merupakan kontributor terbesar dalam ekspor non-migas Indonesia. Indonesia adalah salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia dan menjadi salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Upaya memaksimalkan produksi tanaman kelapa sawit. Budidaya tanaman kelapa sawit adalah salah satu usaha yang sangat menjanjikan dan sederhana, serta banyak
salah satu komoditas andalan Indonesia yang menjadi penyumbang terbesar devisa negara. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat memaksimalkan pertumbuhan dan memicu produksi tanaman kelapa sawit, yaitu 1. Penggunaan benih unggul. 2. Teknis budidaya. 3. Lama penyinaran matahari. 4. Suhu. 5. Curah hujan dan kelembaban. 6. Jenis tanah. 7. Sifat kimia tanah. 8. Sifat fisik tanah. Mungkin sekian dari pernyataan atas kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Iya. Perkenalkan, nama saya Setiana Sania dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa tujuan dari proses pengolahan kelapa? Jawabannya adalah proses pengolahan TBS kelapa sawit di setiap pabrik umumnya bertujuan untuk memperoleh minyak dengan kualitas yang baik, tingkat keasaman yang rendah, dan minyak yang mudah diucapkan. Bagaimana, sudah paham? Intinya kelapa sawit itu merupakan komoditas yang bisa diunggulkan atau bisa ditingkatkan dan menjadi pertambahan devisa bagi negara atau pendapatan bagi negara. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Septian dan perwakilan dari kelompok tani. Provinsi manakah yang memiliki kelapa sawit terbanyak di Indonesia? Jawabannya adalah Riau menjadi provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Luasnya 3,4 juta hektar atau sekitar 20,75% dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional tahun ini. Di posisi kedua ada Kalimantan Tengah dengan luas perkebunan kelapa sawit 2,3 juta hektar, disusul oleh Sumatera Utara dengan luas 2,1 juta hektar. Dengan jawaban dari kelompok 3. Baik, ternyata Riau itu merupakan provinsi yang paling banyak dengan komoditas. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok 1. Kakak. Perkenalkan, nama saya Abu Rahman, kami dari kelompok 1. Fungsi kelapa sawit untuk apa? Jawabannya adalah kelapa sawit tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber minyak goreng yang sehat, tetapi juga sebagai bahan baku berbagai industri seperti biodiesel, kosmetik, farmasi, kimia, tekstil, kertas, bioenergi, dan dampak. Ya, bagaimana kelompok 1? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Jadi manfaat kelapa sawit itu ternyata banyak sekali ya. Baik, untuk selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Sudah? Oh, silakan. Ternyata semua kelompok ini banyak yang bertanya ya. Silakan boleh. Kelompok 5, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Iya. Perkenalkan, nama saya Siti Bayanda. Bagaimana cara mengolah kelapa sawit? Ya. Silakan dijawab kelompok 3. Jawabannya adalah 1. Pemetikan. Buah kelapa sawit dipetik dan dibawa ke pabrik pengolahan. 2. Dipisahkan menjadi TBS dan TK. 3. Perebusan. TBS direbus untuk melepaskan minyak dari daging buahnya. 4. Pemisahan minyak. Minyak sawit dipisahkan dari campuran air dan daging buah melalui proses penyaringan. Ya, lagi pertanyaan. Nah, insya Allah sudah lengkap jawaban dari kelompok 3. Aplaus untuk anak-anak. Jawabannya luar biasa. Silahkan ditutup untuk kelompok 3. Kita beri kesempatan untuk kelompok yang lain. Dicukupkan sekian dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk. Baik, selanjutnya setelah kalian selesai mengisi teka-teki silangnya dan kita telah mendengar paparan dari presentasi hasil diskusi teman-teman kalian, kita bisa menarik kesimpulan bahwa perdagangan internasional itu adalah merupakan proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi masing-masing negara itu tadi sudah kita simak bahwa mereka memiliki sumber daya alam yang berbeda. Apa yang membedakan dari sumber daya alam setiap negara itu? Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Kemudian yang kedua adalah perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kalau perbedaan sumber daya alam tadi faktornya apa? Coba tadi yang menurut siapa yang presentasi kelompok 3, kenapa sumber daya alam setiap negara berbeda? Kenapa berbeda dari setiap negara sumber daya alamnya? Apa yang membedakan? Karena faktor geografis, ya. Letak letak geografis yang membedakan dari setiap negara itu sumber daya alamnya beda. Kemudian faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yang kedua adalah perbedaan kualitas sumber daya daya manusia antara Indonesia SDM-nya dengan orang Jepang. Apakah sama atau tidak? Tidak. Jepang negara maju itu karena SDM-nya sudah tinggi. Sudah maju. Jadi kalian juga harus mampu menyaingi ya negara-negara atau orang-orang Jepang. Mereka itu pintar-pintar ya, apalagi di bidang teknologi. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga adalah perbedaan ilmu teknologi. Ibu dijelaskan bahwa teknologi itu merupakan faktor terjadinya perdagangan internasional. Yang selanjutnya adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Setiap bangsa kan budayanya berbeda-beda. Nah, itu juga bisa mempengaruhi faktor terjadinya perdagangan internasional. Perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera, yaitu faktor yang mengakibatkan terjadinya perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Selanjutnya, manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Paham sampai di situ? Dan yang terakhir, manfaatnya itu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyebarkan yang terdapat meningkatkan taraf ekonomi kehidupan masyarakat Indonesia menjadi sejahtera. Kalau misalkan kita bisa meningkatkan dari kerajinan tangan, kita kan banyak. Kalau tidak salah, Ibu pernah menugaskan kalian untuk datang ke perusahaan-perusahaan UMKM yang ada di sekitar wilayah kita, ya. Kerajinan, ya. Kalian itu observasi, melakukan penelitian, bagaimana caranya meningkatkan produk UMKM di wilayah kita. Nah, itu salah satu kontribusi kalian. Jadi bisa meningkatkan usaha kecil menengah tersebut, ya. Selain dengan modal, kalian juga bisa meningkatkan dengan perusahaan kecil tadinya dikembangkan, kemudian bisa merekrut tenaga kerja di lingkungan wilayah kita, ya. Nah, itu juga sudah menjadi kontribusi kita di bidang ekonomi. Paham? Ya. Baik, selanjutnya, nah, selain tadi ada manfaat, juga dalam kegiatan perdagangan internasional ada hambatan. Apa hambatannya?
proteksi, yaitu kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Kemudian yang kedua kuota, yaitu kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor dari suatu negara. Dan yang ketiga politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah dibanding dalam negeri. Ini adalah beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa organisasi perdagangan internasional. Sebagaimana yang telah kita lihat bahwa ada beberapa aturan yang dikeluarkan dari beberapa organisasi. Ini yang membatasi kegiatan kita untuk melakukan kegiatan ekspor atau impor. Ada aturan-aturan tertentu yang ini membatasi ruang gerak bagi para pengusaha dalam melakukan atau mengembangkan usahanya, ya. Tapi di setiap kegiatan pasti ada hambatan dan bagaimana cara kita untuk meminimalisasi hambatan-hambatan tersebut agar kegiatan perekonomian kita khususnya bisa terlaksana dan bisa berkembang menjadi Indonesia lebih baik lagi, menjadi negara Indonesia yang perekonomiannya berkembang pesat, ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya ada postes, ada soal latihan. Silakan kalian kerjakan. Ada 5 soal uraian. Silakan dikerjakan dan nanti kalian akan mendapatkan skor penilaian dari masing-masing pertanyaan. Silakan kerjakan. Baik, sudah selesai? Sudah. Ya, silakan kalau yang sudah selesai kumpulkan oleh ketua kelompoknya, LKPD, soal uraian dan hasil belajarnya. Silakan. Kumpulkan. Yang sudah, yang belum silakan selesaikan. Sudah semua? Sudah. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini telah selesai dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu mau bertanya, apakah setelah kita mempelajari perdagangan internasional, adakah di sini yang tertarik untuk menjadi pengusaha atau ahli ekonomi? Ada. Nah, itu harapan Ibu. Semoga kalian nanti bisa mengambil manfaat atau bisa mengaplikasikan nanti ketika kalian telah dewasa, apakah itu menjadi pengusaha atau bagaimana caranya menjadi seorang ahli ekonomi, ya. Nah, baik, untuk pelajaran kali ini kita akhiri saja sampai di sini dan ingatkan untuk pertemuan selanjutnya nanti silakan baca-baca untuk kegiatan ekonomi kreatif, ya. Jadi materi selanjutnya adalah materi ekonomi kreatif. Baik, terima kasih. Kita akhiri saja dengan ucapan alhamdulillah.